Untuk pertanyaan yang bisa saya bacakan dari Pak Agus W. dari KKP kepada Mas Yanto Manurung. Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya arkeolog maupun masyarakat luas, apakah ada modul dan kegiatan public awareness yang paling sederhana untuk kalangan sekolah dasar, SMP, dan SMA? Sudah dimengerti ya, Mas Yanto. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Mas Jajang. Pertanyaan dari Pak Budi Wiyana. Pak Budi Wiyana dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Pertanyaannya kepada Mas Jajang, apakah di Pulau Tikus dan pantai barat Sumatera juga pernah ditemukan perahu tradisi Asia Tenggara dan Asia Selatan? Baik, mungkin itu pertanyaan yang ada di chat. Bisa langsung saja dijawab untuk yang pertanyaan dari Pak Agus W. dari KKP untuk Mas Yanto, silahkan. Baik, bisa terdengar Mas Sigit? Ya, jelas. Baik, Silahkan. terima kasih Mas Sigit. Baik, dari Pak Agus, apakah ada kegiatan yang public awareness ya terhadap anak-anak SD, SMP begitu ya? Hingga saat ini dari kami Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi ada kegiatan-kegiatan semacam itu, semacam jelajah situs atau sosialisasi cagar budaya. Namun sampai saat ini masih yang kegiatan di darat, Mas. Jadi kegiatan jelajah situs, ke candi-candi maupun ke bangunan-bangunan cagar budaya lainnya memang masih sifatnya yang di darat. Belum kita lakukan kegiatan yang untuk bawah air. Karena memang sejauh ini juga kami belum menemukan situs yang bisa aman begitu ya, aman dan baik untuk dilakukan kegiatan-kegiatan semacam kegiatan-kegiatan penyelaman yang dilaksanakan di situs arkeologi bawah air. Untuk mahasiswa tentunya sudah banyak sekarang penyelam-penyelam yang sudah bersertifikat di Bengkulu, juga sudah banyak mahasiswa yang bersertifikat selam. Nah, tentunya itu bisa memanfaatkan begitu ya, yang di Pulau Tikus tersebut apabila ingin melakukan rekreasi minat khusus. Nah, tentunya ke depannya ini menjadi ide yang menarik begitu bagaimana menciptakan kegiatan-kegiatan yang public awareness seperti yang dikatakan oleh Mas Agus tadi. Terima kasih Mas Agus atas masukannya. Tentunya kami akan memprogramkan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. Di tahun 2020 sebenarnya ada kegiatan Jambore ya. Namun saya kurang, karena kondisi COVID sekarang apakah itu dapat terlaksana atau belum, itu yang bisa saya informasikan mengenai kegiatan selam ini. Sementara itu dulu, Pak Sigit. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua kepada Mas Jajang dari Pak Budi Wiyana dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan, bisa langsung ditanggapi oleh Mas Jajang, silakan. Baik, iya, terima kasih Pak Budi Wiyana. Jadi tadi waktu saya menjelaskan tentang kapsul waktu itu ada sepotong kayu kecil ya berukuran kira-kira 20 sampai 30 cm. Itu saya merasa yakin itu bagian daripada kapal yang berciri khas Nusantara karena di situ ada lubang yang pengikat untuk sistem sambungan namanya tambulako, itu khas yang di sambungan khas yang di Nusantara. Tapi kapal utuhnya sendiri tidak ada. Jadi kita hanya menemukan jejak yang kecil itu. Itu yang di Pulau Tikus. Cuma sebagai perbandingan itu saya pernah menyelam di Bangka. Jadi di balik ya, ini pantai. Saya kira ini bagian dari BPCB Jambi juga ya, wilayah Bangka Belitung itu. Iya. Di Pulau Mandi saya menemukan, kami waktu penyelaman di tahun 2008 atau 2009 ya, itu di dalam satu gosong itu menemukan 3 kapal yang bertumpuk. Dan menarik, itu kapal-kapal itu lagi proses dieksplorasi sama penambang lokal di Sadai untuk dikilaukan besinya. Jadi yang paling atas itu jelas besi dari besi kapal uap ya, ada cerobongnya juga. Itu sudah ditumbuhi karang. Terus yang di tengah itu kapal yang dia
kombinasi antara kapal kayu dengan ada semacam kabin atau deck yang dari besi. Terus yang paling bawah itu hanya tinggal lunasnya saja yang menunjukkan itu gading-gading yang apa namanya lunas dan gading-gading yang menunjukkan kapal Nusantara. Sayang waktu itu udah seperti bubur ya, jadi kita tidak bisa ambil sampelnya. Saya punya pengalaman ngambil sampel seperti ini susah sekali. Jadi ketika dibawa ke lab di UGM, di kehutanan UGM, kita sudah tidak bisa lagi apa melihat ini kayu apa ya. Sebenarnya selain dari bentuk sebenarnya kita bisa lihat apa ini kapal dari asal usul dari mana, setidaknya itu dari jenis kayunya. Jadi di kehutanan UGM atau di kehutanan IPB biasanya ada referensi jenis-jenis kayu khas dari Nusantara, khas dari Asia, khas dari Eropa, mereka sudah punya. Nah, kalau kita bisa mencuplik utuh, itu kita bisa tahu itu apa kayunya kayu khas mana. Nah, sayangnya kita kesulitan secara teknis untuk membawa itu karena tekanannya harus sama dan lain-lain, dan itu bentuk kayunya seperti bubur. Jadi sebagai kesimpulan, dari secuil atau sepotong kayu, ya sudah jelas di situ ada indikasi ada kapal Nusantara. Ukuran dan lain-lain tidak bisa ditentukan karena memang tinggal secuil itu. Seandainya agak panjang, kita dari bentuk gading-gading misalnya, kita bisa memperkirakan besarannya, ya bisa merekonstruksi. Tapi karena ini secuil, ini tidak bisa. Nah, alasannya kenapa? Karena ini kan berhadapan langsung dengan samudra ya. Jadi begitu busuk, arus di bawah itu kencang sekali. Saya pernah menyelam di kesempatan yang lain di Mandeh sama di Nias. Itu begitu arus kencang itu, aduh, luar biasa ya. Kita sampai harus menancapkan pisau terpaksa ya ke terumbu karang berpegangan untuk biar tidak hanyut. Itu saking kerasnya ini untuk menggambarkan bagaimana alam ini cukup berperan dalam transformasi data berupa shipwreck yang dari kayu. Kenapa perlu penegasan ini? Karena rata-rata kapal Nusantara kan terbuat dari kayu. Sementara begitu masuk ke era Eropa sudah mulai menggunakan kapal besi ketika uap dikenal. Mungkin begitu Mas Sigit, Pak Moderator, Pak Budi Wiana. Iya Mas. Ya. Terima kasih Mas. Untuk sesi selanjutnya akan dibuka pertanyaan. Untuk sesi yang pertama yaitu kami buka untuk 3 penanya. Silahkan angkat tangan, kemudian nyebutkan nama dan asalnya dari institusi ataupun daerah. Silahkan untuk para peserta diskusi daring pada kesempatan kali ini untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dengan mengangkat tangan ataupun mengisi kolom chat juga bisa dilakukan. Ada tuh dari sampai tuh dari Ilmanto. Ya, silahkan untuk mohon maaf saya kurang Nia boleh? ada Bu Nia. Silahkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Sigit ya. Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya dan undangannya untuk hadir di acara daring ini. Saya senang sekali karena di sini kita bisa reunian dengan banyak teman, baik yang dari UGM, kemudian dari UNESCO, alumni UNESCO gitu ya, ada beberapa. Senang sekali bisa bertemu di sini. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Nia Nailu Hasanah Ridwan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan saya adalah peneliti arkeologi maritim, tapi sekarang sedang off penelitinya karena masih menjabat struktural. Untuk institusi saya di Lokarisnya Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, kami mempunyai tusi juga untuk melakukan riset terkait arkeologi maritim atau bawah air, tapi juga melihat dengan ekosistem ekologinya seperti apa. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik. Terima kasih BPJB Jambi ya telah melaksanakan kajian di lokasi Pulau Tikus ini. Tadi sebelum saya ikut join ke sini juga saya coba cari tahu dulu, search dulu ya Pulau Tikus itu di mana dan lain-lain. Kemudian
Yang menarik juga adalah bahwa dari teman-teman BPJB Jambi dan juga dari Ibu Asisten 2 tadi sudah menyinggung bahwa nanti ke depan akan ada tindak lanjut gitu ya. Karena kita memang saya melihat dari pengalaman kita sendiri juga ini otokritik buat kita ya. Kita kadang-kadang sporadis melakukan survei, riset di sana sini, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut gitu. Pada akhirnya situs itu jadi terbengkalai, malah banyak yang kemudian dicuri karena titiknya sudah terekspos gitu ya. Nah ini satu masalah buat kita sebenarnya, dan saya lihat bukan hanya kami di KKP, tapi saya perhatikan juga di teman-teman BPJB juga dan Balar atau di pusat juga ya, di PCBM, setelah melakukan survei bawah air ke sana kemari, setelah itu ditinggal, tidak ada tindak lanjut. Nah ini yang saya apresiasi, sudah akan ada tindak lanjut dari BPJB Jambi nanti ke depan terkait dengan temuan situs arkeologi bawah air yang berada di Pulau Tikus. Saya ingin ada beberapa poin yang terkait pertanyaan. Saya hanya ingin tahu dulu seberapa luas area temuan di Pulau Tikus itu yang terdapat tinggalan bawah airnya. Kemudian apakah lokasi titiknya itu persis sering juga diselami oleh para penyelam dan juga para diver ya, pemandu selam di sana gitu, karena tadi saya lihat juga sudah ada dive operation ya di sana. Nah, apakah mereka juga sering melakukan diving di sana dan membawa turis yang ingin menyelam di sana. Nah, ini penting karena nanti ke depan kalau kita ingin memanfaatkan lokasi ini untuk diving gitu, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama skenario pengamanan artefak itu sendiri. Karena kalau misalnya itu artefaknya berupa sebaran gitu ya, barang kecil-kecil, tadi ada guci, ada keramik, segala macam, ada kemungkinan orang iseng aja ngambil. Nah sebelum itu berarti harus ada yang perlu kita siapkan. Misalnya juga skenario pengamanan sendiri dari pihak BPJB seperti apa, tadi sudah ada akan melibatkan stakeholder yang lain, baik misalnya Polairut atau apa untuk pengawasan. Tapi juga perlu pemerintah daerah. Tadi pemerintah daerah saya lihat sudah sudah ada komitmen untuk mengembangkan gitu ya wisata berbasis sejarah arkeologi ini. Ini sangat bagus, kita dukung. Tapi perlu disiapkan misalnya seperti peraturan daerah, perda, atau rencana zonasi, atau apapun itu, karena beberapa kali kita mempunyai pengalaman, kita sudah blow up, kita sudah promosi besar-besaran untuk titik situs itu, tapi belum didukung oleh pengaturan di daerah. Nah, setelah itu muncul masalah gitu, akhirnya menjadi mass tourism. Akhirnya turis banyak sekali datang, diver banyak sekali datang. Kalau sudah seperti itu, sudah susah sekali untuk menanganinya gitu ya. Nah, sudah ada keterlambatan di situ. Jadi pemerintah daerah misalnya ada dinas pariwisata atau apa sudah bisa mulai mengatur kalau ini nanti akan benar-benar dikembangkan untuk wisata diving yang juga lokasi situs artefak bawah airnya juga akan dijadikan untuk diving. Nah, harus ada langkah-langkah antisipatif di situ. Nah, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman nanti di BPJB Jambi ya untuk regulasi yang tepat di situs Pulau Tikus itu seperti apa. Kemudian apakah sebagian harus kita angkat misalnya diselamatkan atau sebagian kita tinggalkan di sana, ini juga harus menjadi pertimbangan untuk teman-teman nanti BPJB Jambi melakukan tindak lanjut lebih selanjutnya gitu ya. Kemudian untuk literasi sejarahnya, karena ini sudah ada tinggalan-tinggalan beberapa artefak yang kita misalnya tadi sudah bisa kita telusuri ya, ada gerabah atau apa yang ada tulisannya segala macam, itu sudah bisa kita cari gitu ya. Kita cek nanti dari waktu pembuatannya, dari mana dan lain-lain. Jadi narasi sejarahnya sudah sangat bagus ketika misal situs ini kita akan launching atau misalnya ini akan bagus sekali kalau narasi sejarahnya sudah lengkap. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin mungkin SMK pariwisata dan juga beberapa universitas di Jambi juga bisa memasukkan entah itu kurikulum atau apa, atau teman-teman di BPJB Jambi sudah mulai melakukan misalnya pengenalan ya untuk sejarah arkeologi bawah air, terutama kalau SMK pariwisata itu nanti akan menjadi tumpuan bagi pemerintah di Bengkulu gitu ya.
agar nanti itu masuk gitu ke kurikulum. Jadi anak-anak sekolah juga sudah mulai tahu gitu ya. Oh ya, satu lagi yang terakhir saya melihat Pulau Tikus itu mengalami abrasi yang cukup cepat dari tahun ke tahun. Nah ini juga kalau kita ingin menjadikan itu destinasi wisata, kita harus melihat secara komprehensif gitu ya, baik dari situsnya sendiri, kemudian ekologi pendukungnya, amenitas, kemudian saya melihat kalau misal itu memang ada abrasi yang sangat cepat, bisa jadi misalnya nanti lama-lama akan hilang. Nah ini juga bisa jadi bahan kajian, bahan pertimbangan nanti untuk teman-teman ke depan, untuk melihat secara ekologis, jadi itu masuk ke dalam salah satu poin pertimbangan, bagaimana ke depannya situs yang ada di Pulau Tikus ini akan seperti apa gitu ya, dengan kondisi misalnya pulau yang benar-benar terabrasi terus-menerus. Nah kami kebetulan di Kementerian Kelautan juga mengurusi permasalahan abrasi, sedimentasi, dan lain-lain. Mungkin kita ke depan juga bisa kolaborasi, kita bisa bantu mengecek seberapa cepat abrasinya, apakah itu mempengaruhi situs juga atau tidak, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, cukup banyak yang disampaikan oleh Bu Nia, panjang lebar, tapi dari yang poin yang saya tangkap yaitu bahwa pelindungan, terutama pelindungan terhadap situs bawah air di perairan Pulau Tikus itu menjadi sangat penting. Kemudian pertanyaan yang berikutnya kepada Mas Febri ini. Mas Febri, tadi saya tangkap. Ya, silahkan dijelaskan pertanyaannya kepada siapa. Mohon izin host untuk ya. Dari BPJB Jambi. Ya, silahkan. Febri Yadiansa dari Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Bengkulu. Saya lihat di sini juga ada senior Ibu Nia. Mohon izin Ibu. Intinya kami dari Satuan PSDKP Bengkulu sangat berterima kasih kepada rekan-rekan dari BPJB Jambi yang telah berpartisipasi atau memberikan nilai lebih bagi cagar budaya bawah air yang ada di perairan Provinsi Bengkulu. Khususnya Pulau Tikus yang mendapat item perhatian yang sangat besar dari rekan-rekan BPJB Jambi. Mungkin beberapa bulan yang lewat, saya sudah juga diberikan hasil dari penyelaman yang dilakukan di Pulau Tikus. Hal tersebut telah saya sampaikan kepada pimpinan kita yang karena Bengkulu berada di bawah Pangkalan Lampulo, Satuan Pengawasan Pangkalan Lampulo di Aceh, sudah kita sampaikan, dan rekan-rekan di pimpinan yang berada di sumber SDK, bagian SDK, PSDKP Bengkulu, PSDKP KKPRI. Mungkin nanti ke depannya kita bersama-sama dari BPJB Jambi maupun dari provinsi dan KKP bisa bersinergi lagi untuk menyelamatkan atau mencoba menggali lebih dalam tentang cagar budaya bawah air. Kami dari PSDKP Bengkulu sebenarnya masih sangat membutuhkan sekali bantuan dari rekan-rekan BPJB Jambi dalam hal ini karena di kita sendiri masih sangat kekurangan dari segi personil. Tupoksi memang melekat di kita untuk pengawasannya. Mohon izin apa yang disampaikan Ibu Nia tadi mengenai rencana zonasi, sebenarnya di Bengkulu ini sudah ada, Bu. Sudah ada zonasi untuk kawasan Pulau Tikus itu menjadi kawasan konservasi. Hal ini juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya ada kita jangan rekan-rekan yang ada di provinsi, khususnya Ibu Asisten, jangan ditinggalkan teman-teman dari DKP provinsinya, karena leading sektornya untuk
cagar budaya bawah air. Kalau di pariwisata, kalau kita di Kementerian Kelautan Perikanan itu namanya BMKT, barang muatan kapal tenggelam. Ada dua, dan juga menurut peraturan keputusan Presiden tentang Panitia Nasional BMKT, bahwasanya itu kan ada dua atur yang harus kita sinergikan sebagai Panitia Nasional Barang Muatan Kapal Tenggelam. Ke depan saya harap Pulau Tikus bisa juga dikembangkan, digali lebih dalam lagi untuk support-supportnya. Karena mohon izin juga Pak Agus, Mas Yanto, saya dapat informasi dari teman-teman di Angkatan Laut bahwasanya beberapa tahun yang lewat, sekitar tahun 90-an itu ada sekitar satu keluarga turis dari Belanda yang melakukan tabur bunga di perairan antara Pulau Tikus dengan Kota Bengkulu. Saksi hidup ini masih sebagai personil di Lanal Bengkulu, di Angkatan Laut Bengkulu, mengatakan mereka pernah bersama-sama dengan turis itu untuk melakukan tabur bunga. Dan dikasih tahu tentang kapal tenggelamnya itu, posisi koordinatnya juga ada di sana itu, Pak. Mungkin ini kita ke depannya bisa menggali lebih dalam lagi. Itu sebuah kapal perang dari Belanda yang tenggelam di sana karena mereka turis tersebut dari Belanda melakukan tabur bunga di perairan Bengkulu. Mungkin itu saja yang bisa baik ya. Kita sampaikan. Dalam hal ini saya harap ke depannya sinergi antara BPCB Jambi dan teman-teman yang berada di pariwisata, khususnya provinsi, yang ada di DKP Provinsi, kita Satuan Pengawas BSDKP Bengkulu. Terima kasih banyak sudah diizinkan untuk bergabung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Febri dari KKP Bengkulu. Untuk selanjutnya ada penanya lagi yang mau disampaikan kepada para narasumber, ya, ataupun kepada ini Herlita Hanan mungkin. Ya, silakan. Tadi saya melihat mengangkat tangan kepada Mbak Herlita Hanan. Ya. Oh. Mbak Herlita atau Zainab? Mungkin bisa diperjelas lagi. Mbak. Ya. Kepada Mbak Zainab mungkin. Ya, kepada Mbak Zainab Tahir, silakan. Oh iya, terima kasih. Oke, saya ini. Terima kasih, Mas Moderator. Tadi sebenarnya sudah diulas panjang lebar sama Mbak Nia. Saya Zainab dari KKP. Oh iya, silakan. Tepatnya dari Direktorat Jasa Kelautan. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Nah, sebelum, kalau boleh saya mau di tengah kita nih ada hadir dari Dinas Perikanan Bengkulu, Mbak Herlita yang tadi itu. Nah, Mbak Herlita sepertinya menangani tentang pengelolaan ruang laut. Dan tadi sudah disinggung juga dari Bapak PSDKP Bengkulu, kalau RZWP 3K rencana zonasi, Perda RZWP 3K Provinsi Bengkulu itu sudah disahkan 2019 kemarin ya Mbak Herlita. Nah, memang perlu dipastikan Pulau Tikus itu atau titik penemuan bawah air, arkeologi bawah air, situs bawah air
di Pulau Tikus itu ada di apa? Itu masuk di zona mana, di kawasan mana di dalam RZWP 3K. Karena ini akan berpengaruh ke pengelolaan ke depan. Ketika dia masuk di dalam kawasan konservasi, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh secara strikt dilakukan. Nah, ini yang perlu kita, ketika kita akan bicara lanjutan mengenai apa yang akan kita lakukan terhadap situs ini. Nah, kalau itu kemudian, misalnya kalau itu kemudian tidak masuk di dalam kawasan konservasi, nah ini yang perlu kita cermati. Let's say kalau masuk dalam kawasan konservasi, itu bolehlah kita bilang aman. Karena tindakan-tindakan komersial tidak akan diizinkan di dalam kawasan konservasi. Tapi ketika itu ada, situs itu ada di dalam kawasan perikanan, kawasan pemanfaatan umum. Nah, ini yang perlu kita diskusikan dan sinergikan bersama dengan Pemda Bengkulu terutama. Bagaimana supaya plotting situs ini pada saat review Perda RZWP 3K itu masuk. Begitupun ini juga menjadi catatan untuk situs bawah air lainnya di luar Pulau Tikus yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, ini yang harus dipastikan plottingnya di dalam RZWP 3K. Ini akan aman kalau dia ada di dalam kawasan konservasi. Tapi kalau di luar kawasan konservasi, nah ini yang perlu menjadi perhatian karena perizinan lokasi dan pengelolaan ruang laut itu akan terbuka untuk itu. Yang bisa jadi overlap, bisa jadi itu bertumpuk bisa jadi bersinggungan dengan situs itu sendiri. Nah, ini jadi catatan untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan teman-teman BPCB di sana. Itu pertama. Yang berikutnya Pulau Tikus cantik. Seperti kata Mas Jajang, pulaunya seksi dan tidak berpenghuni. Bukan tidak berpenghuni, tidak berpenduduk ya. Berpenghuni tapi tidak berpenduduk. Nah, kita bicara soal pengembangan, itu memungkinkan untuk dikembangkan. Di Jasa Kelautan itu ada program namanya Desa Wisata Bahari. Dan salah satu segmen Desa Wisata Bahari itu adalah salah satu atraksi yang memungkinkan masuk di dalam Dewi Bahari itu budaya, sejarah dan budaya. Itu dan pengembangan ini berbasis masyarakat. Meskipun ada desa itu tetap berbasis kelompok masyarakat. Nah, itu ada program seperti itu yang kita bisa sinergikan. KKP memiliki program dan Dewi Bahari ini 5 tahun jangka waktunya. Itu kita mulai 2020 sampai 2002. Intervensinya sampai 5 tahun. Nah, mohon dipersingkat Bu. Nah, ini sebenarnya silakan, masukan saja. Ingat waktunya. Siap. Masukan saja untuk pengembangan ke depan. Dan ketika kita akan melakukan kajian lanjutan untuk situs bawah air yang ada di Pulau Tikus. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Zainab atas masukannya. Untuk selanjutnya kepada Bu Herlita Hanan, silahkan ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebenarnya saya mendaftar kemarin atas nama dari Fakultas Pascasarjana Universitas Bengkulu. Kebetulan saya juga bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Tetapi karena Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu kayaknya tidak diundang, maka saya melalui Universitas Bengkulu untuk mengikuti meeting ini. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Febri,
dan Ibu Zainab bahwa di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu telah memiliki Perda nomor 5 tahun 2019 tentang rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang di dalamnya tertulis bahwa perairan Pulau Tikus itu merupakan kawasan konservasi. Di mana juga kita ketahui bahwa di kawasan konservasi tersebut juga ada untuk pengelolaan lainnya atau bukan hanya untuk konservasi saja. Nah, di sini kami ingin mengetahui mohon maaf, Bu Herlita, suaranya putus-putus. Berada di daerah konservasi, karena kami juga perlu tahu. Nah, selain itu juga, bahwa di mohon maaf, Bu Herlita, suaranya putus-putus. Nanti ke depannya gimana? Iya. Bu Herlita, karena koneksinya mungkin jadi suaranya putus-putus. Mohon maaf. Ya. Saya buka untuk penanya yang lain lagi. Silahkan untuk mengangkat tangan. Langsung kita satukan aja dalam sesi ini sekaligus ditanggapi oleh narasumber, sekaligus nanti penutupan. Baik, untuk para peserta diskusi daring pada siang ini, ada yang mau disampaikan kepada narasumber? Silahkan dengan mengangkat tangan ataupun dalam kolom chat. Oh, ini ada. Oh, Didi ya. Baik, silakan Didi. Oke, Mas Sigit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ini kayaknya banyak banget para senior-senior di sini. Tema yang menarik, Mas. Jadi saya langsung aja ingin bertanya yang pertama kepada. Silakan aja, mengingat waktunya. Ya. Kepada Mbak Bu Yulis yang dari bidang perekonomian Bengkulu. Ada ya, Mas ya, narasumbernya? Mohon maaf tadi karena beliau ada sesi berikutnya, jadi sekitar jam 10 tadi sudah live. Jadi ya mohon maaf Mas Didi, jadi nggak bisa diajukan pertanyaan kepada Bu Yulis. Oh, berarti tinggal Mas Jajang aja nih? Iya, Mas Jajang dan Mas Yanto. Jadi. Oke, kalau Bang Yanto nanti aku ngomong langsung lah kalau dengan Iya. Oke, dengan Mas Jajang aja, Mas. Apa kabar, Mas? Semoga sehat-sehat selalu, Mas Jajang. Sangat luar biasa sekali. Saya ingin menanyakan nih, Mas. Ini kita kan juga mengalami kendala rasanya ya. Kita sudah melakukan juga seperti apa yang dilakukan oleh Mas Jajang di UGM pada waktu yang lalu gitu ya, pembinaan SDM sumber manusia untuk bawa air ini, tapi kita rasa-rasanya masih belum bisa semaksimal itu gitu. Terutama kita belum bisa bikin kayak ekspedisi di Sangihe, kemudian Mande dan lain-lain yang seperti Mas Jajang pernah lakukan dengan kawan-kawan seperti Sultan dan lain-lain. Jadi mungkin Mas Jajang, saya pengen Mas Jajang berbagi tips gitu. Sebenarnya seperti apa sih supaya pembinaan ini lebih hidup dan lebih terasa gitu. Apalagi terkait bagaimana sih bikin kayak ekspedisi yang kemarin itu yang di Mande atau di Sangihe gitu. Kok bisa sampai ada bukunya segala macam, itu kan keren banget gitu. Nah, ini kan jarang juga. Nah, ini pengen kita juga mencontoh dari apa yang Mas Jajang buat, tapi mohon tips-tipsnya itu gimana kira-kira. Mungkin itu saja, Mas Sigit. Terima kasih. Baik. Terima kasih Didi atas pertanyaannya. Mengingat waktu yang sudah mendesak dan batas waktu yang telah ditentukan, mungkin untuk forum Tanah Jawa pada sesi ini, kami akhiri, kemudian langsung saja kepada para narasumber untuk menanggapi, silahkan kepada Pak Jajang, Mas Jajang, ataupun Mas Yanto, silahkan.
Baik, ya udah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menanggapi kegiatan pada pagi hari ini. Ini ada Tehnia tadi, senior saya juga di UGM. Terima kasih Teh atas masukan-masukan cukup panjang tadi, penjelasan yang telah diberikan Tehnia. Ya tentunya ke depan regulasi tentu harus kita perketat lagi untuk cagar budaya bawah air yang ada di perairan Bengkulu. Tadi ada juga Mas Febri. Baik Mas Febri, ke depan sinergi kegiatan akan kita kolaborasi lebih baik lagi ya. Terima kasih atas tanggapan dari Mas Febri dari PSDKP tadi, dan informasi tadi ya di tahun ada informasi tadi yang melakukan tabur bunga di sekitar perairan Pulau Tikus. Baik, itu informasi yang penting buat kami di BPCB Jambi, yang tentunya kami setiap tahun selalu merencanakan kegiatan survei objek yang diduga cagar budaya bawah air yang berada di wilayah kerja kami. Di Pulau Enggano juga ada informasi yang kami peroleh dari Klub Selam RBDC dari Mas Ari Anggoro yang saat ini juga bergabung di kegiatan daring ini. Tentu semakin banyak informasi, semakin banyak yang bisa kita ungkapkan terhadap potensi kemaritiman yang berada di perairan Bengkulu ini. Terima kasih kepada Mas Febri. Juga untuk Tehnia, bisa kita lakukan kegiatan yang sinergi Tehnia untuk ke depannya, karena belum pernah bekerja sama ya dengan KKP. Ya mudah-mudahan untuk kegiatan berikutnya, kegiatan ini bisa lebih besar lagi, lebih bermanfaat lagi tentunya untuk masyarakat, untuk pengembangan yang berada di perairan Pulau Tikus ini. Mengenai abrasi tadi memang yang informasi kami peroleh, Pulau Tikus sebelumnya yang 2 hektar, sekarang tinggal 0,6 hektar, benar kata Tehnia tadi, melakukan terjadi abrasi yang cukup kuat di perairan Pulau Tikus. Tentunya pemerintah daerah diharapkan ya melalui dinas-dinas terkait bisa melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap Pulau Tikus tersebut. Kemudian saya rasa itu ya untuk Mas Didi, ya nanti kita ngobrol lebih lanjut, bisa langsung ketemuan. Terima kasih, sementara saya dari situ. Lanjut, Mas Jajang. Ya, terima kasih. Silakan Mas Jajang untuk langsung saja menanggapi, berhubung waktunya sudah mendekati usai. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya mau menanggapi secara umum saja ya, karena kebanyakan tadi saran gitu. Pertama soal zonasi. Jadi zonasi ini kan ada beberapa tingkat, ada beberapa level, dan ada beberapa instansi. Mulai dari RT RW, dari KKP punya undang-undang kelautan untuk zonasi juga. Dan kita juga Undang-Undang Nomor 11 2010, jangan lupa, kita juga di situ mengatakan bahwa zonasi itu merupakan langkah awal dari upaya perlindungan. Jadi yang penting tidak tumpang tindih, tapi bisa saling menguatkan menurut saya. Jadi kalau KKP mungkin cenderung ke ekosistem sama BMKT, kita lebih ke situs dan kawasannya. Dan menurut saya cukup layak BPCB atau dari, kalau ini skalanya skala regional, bisa dari Pemda mengajukan untuk zonasi itu. Terus yang berikutnya ini tentang Mbak Nia. Halo Mbak Nia. Ini keren banget ya. Jadi ini sebenarnya menegaskan ide saya terkait dengan literasi. Jadi bagaimana literasi ini jangan cuma dibatasi pada bagaimana kita menuliskan sejarah ya, bagaimana yang kecil-kecil itu kemudian mempunyai nilai atau makna yang besar. Tapi yang penting bagaimana kemudian ini bisa dipahami publik dan bisa membangun identitas. Mungkin ketika dihubungkan soal ke ekonomi kerakyatan seperti Ibu narasumber pertama tadi mengatakan, mungkin masih agak jauh, tapi setidaknya literasi ini akan menggiring kita ke arah sana. Jadi menurut saya sambil menunggu COVID berlalu ini, literasi ini menjadi penting ya. Kita bisa memperbanyak cerita atau dari situ dan mempublikasikannya. Kan sekarang dunia dalam genggaman ya. Jadi kita bisa strategis melakukan pemberdayaan masyarakat melalui literasi. Pemberdayaan tidak hanya sekedar ekonomi, tapi juga bekal pengetahuan sama rasa percaya diri terkait dengan identitas. Terus yang ketiga dari Mas Didi nih, pertanyaannya bikin saya pengen nangis jadinya nih. Ingat kampus. Aduh, jadi bagaimana cara
biar itu sebenarnya tidak ada kiat jitu ya, tapi menurut saya keberhasilan itu dimulai dari sikap kesukarelaan, baik dari mahasiswa maupun dosennya. Jadi kayak saya ke Sangihe gitu, jujur itu saya biaya sendiri, pesawat sendiri, apa sendiri gitu. Karena saking cintanya ya ke anak-anak. Jadi saya nggak membebani perjalanan pada panitia. Jadi saya udah mendedikasikan biar saya membiayai sendiri. Jadi kesukarelaan. Itu kesukarelaan juga baik dari dosen maupun dari mahasiswanya. Saya bisa menyebut beberapa di sini, ada Mada, ada Sultan ya, yang luar biasa investasinya pada kampus universitas untuk memajukan underwater archaeology. Yang kedua itu ada roadmap, Mas Didi. Jadi dari awal kita sudah punya roadmap bagaimana punya target lulusan dari kampus, saya tidak usah nyebut kampusnya ya, bisa menggapai itu sampai ke publikasi itu sudah dibicarakan dari tahun 2004. Ada tahap persiapan untuk membangun SDM, ada tahap ekspedisi, ada tahap publikasi, ada tahap sampai kami berstrategi mengisi instansi-instansi ya, sampai misalnya Stanop, Mas Anop ada di Balar, ada siapa. Itu semua sudah diperbincangkan. Jadi dari awal bagaimana jebolan para penyelam dari kampus ini bisa mengisi di instansi-instansi pemerintah masuk ke situ. Dan kemudian tentu saja ada komitmen. Jadi begitu sudah melakukan itu, ya kita selalu ingat apa yang diperjuangkan dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi begitu anak-anak ada ekspedisi ke Bulungan, ada ekspedisi Sangihe, ini para alumni ini benar-benar kemudian terpanggil. Jadi memang keempat unsur itu saling terkait, tapi menurut saya yang terpenting itu adalah kesukarelaan. Jadi kesukarelaan menurut saya ini juga mungkin berlaku untuk menjawab pertanyaan Mbak Nia tadi ya. Jadi kita ada euforia, wah survei gini, habis itu kan tidak ada. Nah, menurut saya butuh ada sifat kesukarelaan sama cinta pada bidang ini, dan tidak harus banyak orang, cukup beberapa champion saja ya. Cukup beberapa pelopor saja yang bisa mempengaruhi orang banyak. Dan yang pasti dia berperan kalau di sepak bola seperti kapten, jadi yang menjaga bagaimana bola ini kemudian dioper, ditendang, dipertahankan gitu. Jadi kalau tidak ada yang itu, bola nggak pernah gol gitu. Jadi itu yang kami lakukan di kampus. Jadi dari awal kita sudah punya berstrategi bola ini harus masuk kemana, sehingga dengan 4 modal itu ya kami belum mengatakan ini berhasil, tapi paling tidak ya ini hasil perjuangan ini kelihatan lah. Jadi ada buku yang diterbitkan bareng, meskipun dananya bukan dari kami, ya menggunakan relasi-relasi misalnya dari ada dari Pak Yudi Wahyudin, bahkan beda alma mater ya, dari direktorat. Jadi dan ini kemudian yang penting terkait dengan posisi Mas Didi di Jambi sebagai dosen di Unja sana, yang penting ego parokialisme kampus itu menurut saya harus dihapus ya. Jadi pengkotak-kotakan ini dari mana untuk kerja seperti begini menurut saya penting untuk saling bekerja sama, memanfaatkan jaringan untuk saling menguntungkan begitu. Jadi dengan begitu jalannya insya Allah akan lebih mulus. Jadi roadmap yang sudah direncanakan meskipun tidak tertulis, tapi di beberapa perintisnya itu ada di kepala, sehingga kami selalu saling mengingatkan, saling lempar bola, dan akhirnya bisa seperti dilihat sekarang. Mungkin begitu, maaf kalau kurang puas Mas Didi, bisa langsung chat kita. Iya. Ya, atau telepon-teleponan ya. Makasih Mas Sigit. Iya, makasih Mas Jajang. Mungkin sebelum saya mengambil kesimpulan ataupun poin-poin terakhir dari diskusi ini, ada satu lagi penanya, yaitu Pak Rainer Proa ya. Tadi sempat mengajukan ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada para narasumber, silahkan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal. Jadi langsung aja ya Pak, karena waktu. Iya, waktunya jadi, sudah pertama bisa, apresiasi nih Pak. Pak. Ya, apresiasi dengan rekan-rekan dari BPCB Jambi, juga dari Pemprov nih. Jarang-jarang Pak pemerintah provinsi di suatu wilayah yang sangat sangat antusias nih Pak. Ini harus terus digandeng nih Pak. Salut untuk Pemprov Bengkulu. Nah, terus untuk
lainnya mari kita galang kolaborasi nih Pak ke depan, karena gayung bersambut dengan rekan-rekan kami, dengan Mbak Zainab, dengan Ibu Nia tadi udah mau menyambut. Jadi mungkin kita bisa garap kolaborasi KKP, Kemdikbud, Pemprov, dan mungkin juga dengan tadi universitas dari Pak Jajang tadi cukup bagus. Saya pikir itu masukan-masukannya dan memang sangat membumi gitu. Nah itu yang memang tantangan kita ke depan. Nah kalau dari kami kan dari Pusat Riset Kelautan Pak, saya Rainer. Artinya ini juga mungkin menjawab zonasi tadi. Jadi kami ketika diskusi di Dirjen PRL, kita malah disuruh memberikan masukan tentang apa yang ingin kita lakukan di sebuah kawasan zonasi tersebut. Artinya ini ada peluang untuk memasukkan pemanfaatan. Jadi nggak saklek kecuali di zona inti, betul tadi teman-teman dari KKP dan dari STKP. Tapi ketika ada zona pemanfaatan dan mudah-mudahan titik ini di lokasi itu kita bisa lakukan pengembangannya gitu Pak. Artinya kami juga sempat mendiskusikan dengan Dirjen PRL itu tentang ide kami, gagasan tentang Marine Eco Archaeological Park, Pak. Nah itu kita coba terapkan gitu, Pak. Jadi artinya penggabungan arkeolog, geolog, lingkungan dan bawah air gitu, Pak. Ini sebuah panorama yang bagus di bawah air gitu, Pak. Gitu. Nah untuk tadi saya setuju dengan ada masukan dari museum sama dari Pak Jajang tentang diisi publiknya di benteng sama di museum itu cocok banget itu Pak. Artinya sebelum masuk ke benteng itu calon turis tuh di gather di brief dulu di museum. Ketika mereka wow bagus baru dia masuk ke benteng. Setelah benteng mungkin ada beberapa penyelam baru kita ajak turun gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak konkretnya gitu. Nah untuk Pak Yanto dan rekan-rekan mungkin mari kita coba dari tataran kajian dan riset nih khusus, artinya kita bisa lakukan mendetail gitu Pak, mungkin pemetaan bawah air detail gitu Pak. Mungkin kita bisa galang seperti waktu di Natuna itu sama Pak Agus dari Adi, sama rekan-rekan dari Jasa Kelautan, Mbak Zainab dengan Loka di Padang ya. Mungkin bisa karena Padang juga di Sumatera Barat tuh mungkin bisa digagas bersama. Gitu. Demikian Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Rainer atas masukan-masukan ataupun tanggapan mengenai diskusi daring ini. Mungkin untuk kesimpulan terakhir ataupun poin yang bisa saya sampaikan bahwa suatu potensi dan strategi pengembangan cagar budaya bawah air di Provinsi Bengkulu, khususnya yang telah disurvei oleh BPCB dan kerjasama dari berbagai instansi, yaitu di perairan Pulau Tikus, telah menghasilkan beberapa ataupun poin-poin penting, yaitu bahwa ketika itu sudah diangkat di publik, itu perlu dipublikasikan dari berbagai stakeholder. Kemudian dari sisi zonasi itu cukup penting, bahkan penting sekali ini untuk usaha pelindungan situs itu sendiri. Ketika situs itu akan dimanfaatkan, tentunya akan banyak menarik minat para wisatawan bawah air untuk datang ke sana, terutama minat khusus, sehingga itu situs perlu dilindungi. Nah, setelah itu kemudian adanya sinergitas dari berbagai macam stakeholder untuk mengembangkan potensi cagar budaya bawah air yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari keseluruhan dari diskusi ini. Untuk menginjak yang acara terakhir, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Iskandar selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Untuk waktu dan tempat, saya silakan Pak. Terima kasih Mas Sigit. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sambil kerja juga yang lain, tapi terus saya mengikuti. Alhamdulillah, terima kasih semua. Ternyata dari awal sampai akhir cukup menarik diskusi kita dan banyak hal yang harus kita kerjakan bersama. Tadi juga disampaikan ada beberapa, mohon maaf kami sebelumnya ada beberapa pihak yang seharusnya kami undang terlupakan atau lupa, tidak sengaja lupa untuk mengundang, tapi alhamdulillah bisa bergabung. Sebenarnya ini terbuka juga lewat grup-grup WA yang ada di kantor juga kami undang. Teman-teman ada yang komunitas konservator, ada yang penyelam,
dari masukan atau usul pertanyaan tadi banyak yang harus kita tindak lanjuti. Saya harap teman-teman dari BPCB juga, Mas Yanto dan kawan-kawan, ya saya juga sebagian catat. Saya harap tadi juga panitia mencatat apa yang disampaikan para peserta tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini kami harus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang ikut di diskusi ini. Ada sekitar 80 orang kalau saya lihat dari tadi sampai sekarang, turun naik. Karena mungkin pada saat yang bersamaan sebenarnya ada beberapa diskusi daring, termasuk saya juga tadi mengikuti diskusi daring dari tempat lain. Saya mohon maaf, saya buka 2 screen, tapi tentu ini yang utama. Dan mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu dari KKP, dari BPCB, hampir dari seluruh Indonesia ada hadir di sini, mulai dari Aceh, ada Pak Bambang, ada Pak Trihartono dari Borobudur, ada juga saya lihat tadi Mas Faiz dari Gorontalo, mungkin dari Ternate, saya lihat ada Pak Sahrawi juga tadi dari Gorontalo. Kemudian Bapak Ibu dari Balar Palembang, terima kasih sudah ikut bergabung, dari komunitas, dan semua pihak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan diskusi kita ini adalah sebagai pemantik untuk kita lebih padu bekerja sama ke depan. Banyak hal yang seperti tadi saya sampaikan harus kita lakukan bersama, harus kita kerjakan bersama. Masalah zonasi, kita tidak bisa sendiri, ada KKP, ada Pemda, dan alhamdulillah Pemda Provinsi Bengkulu sangat mendukung kegiatan kita. Ada juga dan Lanal dari di Bengkulu itu juga sangat membantu kita selama kegiatan di sana. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut untuk kolaborasi selanjutnya untuk jagar budaya Indonesia yang lebih lestari. Mungkin itu sebagai kata penutup. Terima kasih. Dengan ini kita akhiri diskusi kita ini. Kurang lebihnya tentu kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih semua buat peserta semua dan tentu buat panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar telah menyampaikan penutupnya. Diskusi daring pada kesempatan ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini ada kata-kata ataupun tidak bisa merangkum dari semua peserta yang hadir, sehingga kami mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pak Jajang, makasih Pak Jajang. Makasih Mas. Kepada semuanya, kepada Tehnia, makasih. Terima kasih. Halo Didi. Makasih ya. Terima kasih.